Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, sebagai upaya mitigasi adanya serangan radikal terorisme di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencanangkan 7 program prioritas pada tahun 2024. Ketujuh program prioritas ini dikhususkan untuk melindungi 3 kelompok rentan, yakni perempuan, remaja, dan anak-anak. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia mencanangkan 7 program prioritas pada tahun 2024 untuk membangun daya tahan masyarakat dan kesadaran publik terhadap ideologi kekerasan radikal terorisme. Program tersebut meliputi program pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja, pembentukan desa siap siaga, pembentukan sekolah damai, pembentukan kampus kebangsaan, asesmen pegawai dengan tugas risiko tinggi, penanganan asosiasi WNI yang terafiliasi Foreign Terrorist Fighter, reintegrasi dan reedukasi mitra deradikalisasi serta keluarga di luar lapas. Kepala BNPT Republik Indonesia Riko Amelza Daniel dalam sambutannya pada acara Rakernas BNPT 2024 mengatakan, program prioritas tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020 hingga 2024. Selain itu, 7 program prioritas tersebut juga didasari oleh adanya pergeseran pola terorisme yang telah berubah dari pendekatan keras menjadi lunak, dari strategi bolt atau peluru menjadi strategi belt atau suara. Terjadinya peningkatan proses radikalisasi dengan sasaran 3 kelompok rentan, perempuan, anak-anak, dan remaja. Proses radikalisasi dilakukan secara sistematis, masif, dan terencana dengan memanfaatkan jubah keagamaan dan memanipulasi simbol-simbol dan atribut agama. Pola serangan terorisme sudah berubah dari hard menuju kepada soft approach, dari ballot menjadi ballot strategy. Lebih lanjut, Riko juga mengatakan sepanjang tahun 2023 Indonesia terbebas dari serangan terorisme secara terbuka atau zero terrorist attack. Kendati demikian, ia mengingatkan kepada seluruh pihak untuk tetap waspada sebab pergerakan sel teroris masih terjadi di Indonesia. Sebanyak belasan TPS di 9 kabupaten kota Aceh telah melaksanakan pemungutan suara ulang sejak Selasa 20 Februari 2024. Proses pemungutan suara ulang pun mendapat pengawasan langsung anggota Bawaslu Pusat. Dari pemungutan suara ulang diharapkan bisa meningkatkan validasi hasil pemilihan di masing-masing wilayah. 1 minggu setelah dilaksanakannya pemilu serentak 2024, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh menemukan belasan TPS mengalami kendala sehingga harus dilakukan pemilihan suara ulang. Panwasli Aceh menemukan adanya sejumlah pelanggaran seperti intimidasi petugas pemilu hingga pencoblosan yang dilakukan lebih dari 2 kali. Memastikan proses pemilihan suara ulang berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahan, anggota Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti dan tim memantau langsung proses pemilihan suara ulang di sejumlah TPS di Aceh, di mana sebelumnya Panwasli Aceh telah mengajukan pemilihan suara ulang di 35 TPS, namun baru 16 TPS yang telah dijadwalkan melaksanakan PSU. Loli Suhenti meminta agar Panwasli Aceh memantau secara ketat proses PSU agar berjalan lancar, mengingat PSU hanya bisa dilakukan 1 kali saja. Bagi Bawaslu penting untuk memastikan proses PSU yang berjalan ini tidak mengalami hambatan, gangguan, ataupun ada kesalahan-kesalahan. Mengingat yang namanya PSU tidak boleh terjadi 2 kali. PSU itu hanya boleh 1 kali. Maka kita semua harus memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun dalam proses PSU ini. Nah, dalam proses yang berjalan tadi kami sudah mengecek beberapa hal. Mudah-mudahan sekondusif yang sedang berproses di Nagan Raya ya. Nagan Raya juga kan saat ini sedang ada PSU. Dari pantauan kami saat ini semuanya kondusif, landai. Mudah-mudahan besok yang ada PSU juga bisa dilakukan. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia sebut nilai tukar rupiah terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi, aliran masuk modal asing, serta penguatan strategi operasi moneter pro-market. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebutkan bahwa saat ini nilai tukar rupiah terkendali setelah sebelumnya melemah sekitar 2,43% pada Januari 2024 dan 1,68% dari level akhir Desember 2023. Namun kini kembali menguat sekitar 0,77%. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan stabilisasi bank, aliran masuk modal asing,
persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi, serta penguatan strategi operasi moneter pro-market. Dalam penguatan strategi pro-market dapat dilakukan dengan mengoptimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia, sekuritas falas Bank Indonesia, dan sukuk falas Bank Indonesia. Dirinya juga menyebutkan bahwa kedepannya nilai tukar rupiah diprediksi akan bergerak stabil. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan instrumen penempatan falas devisa hasil ekspor sumber daya alam. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil dengan kecenderungan menguat, didorong oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing, didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia, serta penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI), sekuritas falas Bank Indonesia (SVBI), dan sukuk falas Bank Indonesia (SUBBI). Ya pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.